Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Nur Syahid dengan nomor NPM 221 302 1108 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa sih sistem pernapasan pada manusia itu dan apa itu bernapas? Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sedangkan bernapas adalah proses menghirup oksigen, O2, dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya adalah organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia merupakan organ yang membantu sistem pernapasan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ yang berhubungan langsung dengan udara luar. Hidung sendiri terbagi menjadi dua bagian, yang mana ada hidung bagian luar dan hidung bagian dalam. Hidung bagian luar itu ada lubang hidung, yang mana itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Dan selanjutnya adalah hidung bagian dalam. Di dalam hidung bagian dalam itu, yang pertama ada rongga hidung. Itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selanjutnya ada silia atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Yang ketiga ada lendir atau selaput lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan hidung dan sebagai tempat penghasil milkus atau yang biasa kita kenal dengan ingus. Organ pernapasan manusia yang selanjutnya adalah faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Laring berfungsi sebagai jalan masuknya udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus, dan sebagai produksi suara. Laring terdiri atas epiglotis dan glotis. Epiglotis adalah daun katup yang berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Sedangkan glotis merupakan lubang yang terletak di antara laring dan pita suara tempat udara mengalir ke paru-paru. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus yang berfungsi membawa udara ke paru-paru. Trakea sendiri memiliki panjang 10 sampai dengan 12 cm dan lebar 2 cm. Trakea berbentuk tabung besar yang tersusun atas 16 sampai dengan 20 tulang rawan. Terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua, ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya. Bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang, dan lebih sempit. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan pertama yang terdiri dari paru-paru kanan, 3 lobus, dan paru-paru kiri, 2 lobus. Dibungkus oleh selaput rangkap 2 pleura. Pleura berisi limfa dan berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pernapasan dada, yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu proses bernapas yang mengandalkan otot-otot di antara tulang rusuk. Salah satu manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Sedangkan pernapasan perut yaitu proses bernapas yang mengandalkan otot-otot perut atau diafragma. Salah satu manfaatnya yaitu untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah paparan gambar antara mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut saat inspirasi dan ekspirasi. Yang selanjutnya adalah volume pernapasan pada manusia. Volume udara pernapasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara garis besar, volume udara pernapasan dapat dibedakan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 500 cc per mililiter. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau dapat disebut juga udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 1500 cc per ml.
Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, atau dapat disebut juga udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas atau ekspirasi biasa yang besarnya kurang lebih 1500 cc per ml. Yang keempat ada volume sisa atau residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi maksimal besarnya kurang lebih 1000 cc per ml. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin. Kapasitas vital sendiri adalah jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi dan ditambah volume cadangan ekspirasi. Dan yang terakhir ada gangguan sistem pernapasan. Gangguan pernapasan pada manusia sendiri yang pertama ada influenza, atau yang biasa kita kenal dengan flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyakit ini sangat mudah menular ke orang lain, terutama ketika 3 sampai dengan 4 hari pertama setelah pengidapnya terinfeksi virus flu. Flu dan pilek adalah dua kondisi yang berbeda ya teman-teman. Jadi perbedaannya yang pertama berdasarkan penyebabnya, penyebab pilek itu paling umumnya adalah infeksi virus rhinovirus. Pilek juga bisa muncul disebabkan oleh kondisi kesehatan lainnya. Sedangkan flu adalah itu sudah pasti disebabkan oleh virus influenza. Yang selanjutnya yang kedua berdasarkan gejalanya, pilek. Gejalanya itu ada bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan badan lemas. Gejala ini umumnya dapat sembuh dalam 7 sampai dengan 10 hari. Sedangkan flu gejalanya batuk kering, sakit kepala berat, demam tinggi, nyeri otot, badan gemetar, mual, muntah, nyeri otot, dan menggigil. Selanjutnya berdasarkan resikonya. Pilek sendiri pada umumnya tidak menyebabkan masalah kesehatan yang lebih lanjut. Sedangkan flu yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti radang otot, gangguan sistem saraf, pneumonia, hingga serangan jantung, terlebih lagi bagi yang memiliki riwayat asma karena flu dapat menyebabkan asma kambuh. Berdasarkan cara mengobatinya, pilek sendiri bisa mengonsumsi obat alergi seperti antihistamina. Dan flu sendiri itu bisa dengan obat antivirus seperti zanavimir, parafimir, dan asaltavimivir. Selain itu dianjurkan untuk mengonsumsi sesuai dengan resep dokter. Dan yang terakhir berdasarkan pencegahannya pilek sendiri dengan menjaga kebersihan, sedangkan flu itu dengan pemberian vaksin flu, namun juga dengan tetap menjaga kebersihan kita. Apa saja sih faktor-faktor risiko flu itu? Beberapa orang yang rentan sekali terserang flu itu, yang pertama memiliki sistem imun yang lemah, yang kedua hamil atau baru melahirkan, yang ketiga balita atau lansia, selanjutnya mengidap kondisi medis tertentu seperti diabetes, asma, atau penyakit jantung, bekerja atau tinggal di fasilitas umum, dan yang terakhir tubuh kurang fit. Bagaimana flu menular? Yang pertama ada jabat tangan dengan pengidapnya, kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung. Yang kedua menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh virus itu. Yang ketiga ada berbagi peralatan makan atau minum dengan pengidapnya. Dan apa saja gejala flu? Yang pertama ada pegal-pegal, selanjutnya batuk kering, sakit kepala, sakit tenggorokan, menggigil, berkeringat, dan yang terakhir adalah hilang nafsu makan. Dan bagaimana cara mengobati flu? Flu itu dapat sembuh sendiri. Namun ada beberapa langkah. Yang pertama istirahat yang cukup, selanjutnya banyak minum serta menjaga tubuh agar tetap hangat. Disarankan untuk mengonsumsi obat penurun demam. Dan yang penyakit yang selanjutnya adalah asma. Asma sendiri adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Apa saja gejala asma? Yang pertama ada sesak dada, kedua batuk, ketiga sesak napas, yang ketiga mengi. Mengi itu tuh yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Faktor-faktor risiko asma itu ada banyak, yang mana saya sebutkan, yaitu rokok, bulu binatang,
udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru, pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerja tekstil. Ada emosi berlebihan, dan yang terakhir adalah alergi makanan. Selanjutnya, penyebab asma. Penyebab asma yang paling sering disebabkan adalah oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Hingga kini penyebab utamanya belum diketahui pasti. Lalu yang selanjutnya adalah pengobatan asma. Ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Pengidap asma perlu disiplin untuk menjalani pengobatan dengan dokter dan juga harus menghindari hal-hal yang memicu kekambuhan. Dan gangguan pernapasan yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia ini adalah kondisi inflamasi yang terjadi pada saat seseorang mengalami infeksi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. Apa sih penyebab pneumonia ini? Yang pertama, pneumonia yang didapat di lingkungan umum. Contoh organisme yang menularkannya yaitu ada bakteri Streptococcus pneumoniae, ada yang kedua organisme yang menyerupai bakteri Mycoplasma pneumonia, ada jamur yang menyerang organ dengan gangguan sistem imun, dan yang terakhir adalah virus. Yang di rumah sakit itu bisa terjadi dan menjadi serius karena bakterinya mungkin lebih kebal terhadap antibiotik. Dan faktor risiko pneumonia ini adalah ada anak-anak usia 2 tahun ke bawah, orang dewasa di atas 65 tahun, orang yang sedang dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama, merokok, imunitas tubuh yang rendah. Selanjutnya adalah gejala pneumonia. Yang pertama ada nyeri dada pada saat bernapas atau batuk, yang kedua batuk berdahak, yang ketiga mudah lelah, yang keempat demam dan menggigil, yang kelima mual dan muntah, yang keenam sesak napas, dan yang ketujuh adalah gangguan kesadaran. Bagaimana cara pengobatan pneumonia itu sendiri? Dengan mengatasi infeksi yang terjadi dan memberikan terapi suportif. Di mana dokter akan memberikan antibiotik yang harus dikonsumsi sampai habis jika infeksi disebabkan karena bakteri. Sedangkan terapi suportif yang diberikan berupa obat penurun demam dan obat batuk. Gangguan pernapasan yang selanjutnya adalah TBC. Apa itu TBC? TBC itu biasa kita kenal sebagai tuberkulosis, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Apa sih penyebabnya? Tuberkulosis sendiri dapat menular lewat semburan air liur ketika pengidap TBC batuk, bersin, bicara, tertawa, ataupun bernyanyi. TBC tidak menular semudah pilek karena perlu berkontak dekat dengan pengidap TBC dalam waktu yang lama untuk bisa menular. Apa saja gejala TBC? Untuk TBC laten, itu bakteri dalam keadaan tidak aktif sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu, jenis laten bersifat tidak menular. Yang selanjutnya adalah TBC aktif. TBC aktif ini memiliki beberapa gejala, yaitu batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk darah atau lendir, nyeri dada, penurunan berat badan, kelelahan, keringat di malam hari, panas dingin, hilang selera makan, dan demam. Bagaimana cara pengobatan TBC atau tuberkulosis ini? Untuk TBC laten, namun berisiko menjadi aktif, dokter akan meresepkan obat-obatan tuberkulosis. Pada pengobatan tuberkulosis aktif, umumnya membutuhkan beberapa kombinasi obat-obatan. Obat yang paling umum digunakan meliputi isoniazid, rifampisin, dan pyrazinamide. Gangguan yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Apa sih penyebab bronkitis ini? Bronkitis muncul karena terjadi peradangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran napas dan penuh akan lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respon dari imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Gejalanya sendiri itu ada tubuh demam atau menggigil, sesak napas, lemas, sakit tenggorokan dan pusing, terdengar bunyi saat bernapas,
nyeri dada saat batuk. Bagaimana cara pengobatan bronkitis? Bronkitis ringan akan membaik dengan sendirinya selama beberapa minggu. Dokter juga meresepkan obat untuk meringankan gejalanya. Obat untuk meredakan nyeri dan demam misalnya ada ibuprofen dan juga paracetamol. Obat untuk meredakan batuk misalnya ekspektoran dan antitusip. Obat lain untuk bronkitis yang cukup berat itu seperti obat antibiotik untuk menangani bronkitis yang muncul karena infeksi bakteri. Obat kortikosteroid untuk membantu meringankan gejala bronkitis yang mengalami perburukan lebih cepat, terlebih pada bronkitis kronis. Bronkodilator membantu meringankan sesak napas dengan cara melebarkan pipa pada saluran napas. Dan gangguan pernapasan pada manusia yang contoh gangguannya yang terakhir itu ada kanker paru-paru. Di mana kanker paru-paru itu adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam organ paru-paru. Penyebabnya sendiri adalah merokok, salah satunya. Di mana di dalam rokok itu terdapat zat penyebab kanker yaitu karsinogen yang memicu kerusakan sel pelapis paru-paru. Perubahan sel dan jaringan pada paru-paru cepat berubah pada perokok berat. Apa saja faktor risikonya itu? Yang pertama ada merokok, selanjutnya paparan asap rokok, terapi radiasi, dan juga paparan asbes dan karsinogen. Apa saja gejala pada kanker paru-paru ini? Yaitu ada ketidaknyamanan atau nyeri dada, batuk yang tidak hilang atau memburuk dari waktu ke waktu, masalah pernapasan, mengi, darah dan dalam dahak, suara sesak, masalah dalam menelan, kehilangan berat badan tanpa alasan, merasa lelah, peradangan atau sumbatan di paru-paru, pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening di daerah paru-paru. Dan bagaimana cara pengobatan kanker paru-paru itu? Yang pertama ada operasi, selanjutnya terapi radiasi, kemoterapi, radioterapi tubuh stereotaktik, terapi obat, imunoterapi, dan perawatan paliatif. Bagaimana cara pencegahan kanker paru-paru ini? Yang pertama ada berhenti merokok, selanjutnya hindari asap rokok, hindari karsinogen, konsumsi buah dan sayuran, dan yang terakhir adalah berolahraga. Sekian persentase mengenai sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.